waktu itu pas di Jerman kaki gue sakit. Pada waktu itu lagi jalan-jalan sama temen, ada namanya UT, dia orang Berlin asli. Terus dia kan tinggi, nah kan gue semampai ya, jadi ya langkah dia tuh cepet panjang. Nah gue kan ngikutin dia, terus tiba-tiba kaki gue sakit. Mungkin karena kebanyakan jalan kali ya, udah dari 3 minggu kan jalan mulu. Terus pas itu sakit, gue nggak bawa obat, dan kalau bilang ke temen gue kan perhatiin banget, pasti dia bakal yang kayak, kamu kenapa mbak, bikin dia panik pasti kan. Jadinya aduh ya Allah gimana nih, kaki sakit. Itu bener sakit banget, karena tau gak sih kalau kebanyakan jalan dengan telapak kaki sakit itu yang kalau gini aja kan sakit. Terus bilang ya Allah saya nggak punya obat, saya juga nggak tahu mau gimana, saya cuma minta tolong kesembuhan karena saya mau jalan-jalan dan nggak mau repotin orang gitu kan. Terus pas udah doang itu kayak benar-benar penuh keyakinan, terus jalan lagi. Masih 2 langkah 3 langkah, aduh masih sakit gimana nih, apa harus bilang biar nggak lanjut jalan, pulang aja karena kaki udah nggak bisa pakai buat jalan. Abis itu kayak tetep ya Allah tolong gitu doang. Terus beberapa langkah kemudian hilang sama sekali, sampai pulang ke Indonesia nggak kambuh lagi. Itu padahal sakitnya karena dulu gue pernah sakit di kaki juga, dan itu sampai ke rumah sakit tulang yang di Pasar Minggu. Memang ada masalah pokoknya sama ada tulang gue di kaki. Dan itu pas udara dingin, maksudnya logikanya udah nggak punya riwayat sakit di kaki, udara dingin waktu itu lagi musim dingin, terus tiba-tiba sembuh dalam hitungan menit tanpa pakai apapun, cuma pakai minta tolong ke Allah. Itu kayak benar-benar buat gue nyadar Allah tuh ya udah maha penolong. Di saat misalnya orang tua kan pasti sayang sama anaknya ya, cuma kan nggak mungkin 24 jam orang tua tuh ngawasin, selalu ada. Yang ada kan cuma Allah doang. Dan itu benar-benar yang gue yakin ya udah Allah tuh benar-benar yang kalau dibilang deket lebih dari urat leher itu memang iya banget. Udah akhirnya mutusin awal tahun per 1 Januari sih berhijab. Dan bukannya berhijab malah kayak hidup jadi langsung bisa kayak wah jadi lebih baik, jadi banyak kebaikan datang banyak banget. Tapi semua itu harus dilalui dengan berbagai macam cobaan. Dan itu cobaannya itu nggak cuman hati doang, hati, fisik, mental, ataupun pokoknya itu semua cobaan, semua ya diuji semua dari segi aspek. Justru malah lebih mantap lagi ujiannya ya. Iya. Dan lo bisa melalui itu dengan baik. Insya Allah. Maksudnya mungkin sampai detik ini gue ngomong, gue nggak bisa bilang gue udah menjadi manusia lebih baik ataupun cobaan udah hilang. Namanya juga hidup lah ya. Cobaan itu pasti selalu ada. Sampai kita kalaupun udah nggak ada cobaan, namanya udah meninggal. Tapi itu pun meninggal kan nanti ada hidup yang gue percaya setelah itu kan ada kehidupan setelahnya. Dan itu kan ditentuin sekarang nih di dunia. Kita mau masuk nanti ke yang mana, kekal gimana gitu. Jadi memang sekarang banyak ya cobaan masih tetap ada. Entah misalnya mungkin di gue nggak ada cobaan, cuma di orang terdekat gue ada cobaan, kan bikin pikiran juga. Tapi semua itu yang jelas insya Allah bikin gue kalau ada masalah itu yang dulu misalnya kayak nangis ataupun sampai sakit ataupun sampai kayak menyalahkan orang atau bahkan nyalahin Allah, kok kayak gini sih Allah, padahal saya kan gini, sedangkan orang lain kayak gitu kok nggak dikasih cobaan yang ibaratnya ngeluh ataupun banyak nangis. Tapi semakin dengan banyak cobaan jadi lebih mungkin insya Allah kalau ada masalah tuh lebih ke ya udah, daun yang jatuh aja pun nggak luput dari izin Allah. Masa gue kayak gini itu nggak ada andil Allah sih gitu. Jadi lebih kayak ya udahlah, mungkin ini takdir dari Allah, mau gimana, yang penting kan berdoa, minta pertolongan, lalu berusaha gimana cari jalan keluar gitu loh. Dan juga mungkin lebih ke cerita ke orang-orang yang mengingatkan ke Allah, bukan yang kayak bikin lo sih kayak gitu atau misalnya si itu sih salah atau gimana. Jadi yang lebih kemikir ya kok begini. Jadi kalau yang kita cerita ke yang mendekatkan, maksud ingetin ke Allah kan lebih nenangin. Misalnya memang ini udah cobaan, ujian, sabar, sholat, dikasih misalnya ceramah yang Ustadz ini coba didengerin, memang benar-benar itu obat banget. Dan kalau sedih, istighfar itu memang benar banget. Maksudnya mungkin yang kayak dulu gue kayak kayak gitu mungkin
buat ibu-ibu aja ataupun bagi yang kayak yang jenggotan atau kerudung panjang yang bisa kayak gitu. Ternyata maksudnya kita sebagai manusia biasa pun di mata Allah ya maksudnya Allah yang menilai gitu loh, gimana kita mau menyerahkan diri, kita berserah diri, lalu berusaha dan berdoa secara maksimal dan berpikir positif dengan apapun yang terjadi. Itu sih yang sama detik ini terus gue coba. Tapi pas kalau ngajar les itu nggak masalah kan? Nggak masalah, pakai kerudung. Cuma pas emang Di pas kerja kantor ya. aja. Ya karena ada beberapa, maksudnya bukan lo doang ya, maksudnya kita juga sebagai tenaga kesehatan juga ada beberapa rumah sakit yang tidak memperbolehkan, dan itu kan pilihan Iya. yang mana. Iya ya. Wow, gila perjalanannya luar biasa banget ya Fiani. Gila, Iya. gue gak nyangka, maksudnya ya gue kenal banget sama Iya. Fiani gimana dulu dan sekarang walaupun masih sama. Iya, tapi gue ngerasa ya secara, maksudnya secara ketenangan sih gue lebih bisa amin. Fiani itu lebih tenang sekarang gitu. Dulu kayak cacing ya. Bukan sih, bukan masalah itunya, sekarang udah cacing pakai lah. Tapi maksudnya ketenangan batin. Jadi Fiani itu udah tahu ketika dia gelisah, gundah-gulana gitu, larinya kemana gitu. Dan itu gue sangat bersyukur banget. Jadi sekarang dikelilingi sama orang-orang yang mengingatkan sama Allah. Amin, semoga. Kalau gue kan emang rada-rada gitu ya. Dulu aja, kalau dulu malah yang ingetin sholat tuh Fiani malah kita mah ngikut aja. Oh iya sholat lu, iya sholat. Gue kalau sholat digoda dikit ketawa ya. Gitu-gitu tuh. Kayak gitu-gitu. Itu benar-benar. Tapi ya itu proses ya. Semua orang punya proses. Apalagi sekarang Fiani juga sudah memilih jalur hidupnya juga, dan semoga dipermudah juga segala urusannya. Amin. Urusan rezeki, jodohnya. Amin. Kalau ada mau taruhan ya. Ada yang marah itu. Oh, ada yang marah ya, udah ada yang marah ya. Alhamdulillah. Perjalanannya panjang gitu ya. Dan yang jelas, yang paling gua syukurin adalah Fiani memilih ini adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri. Tidak ada faktor dari orang lain. Kan ada ya, maksudnya pakai kerudung mungkin karena disuruh, karena suka sama seseorang, itu ada gitu kan. Tapi gue kalau Fiani selalu waktu itu nanya sama gue gimana, Tis kalau gue pakai ini supaya pakai jilbab supaya tuh orang tertarik atau gimana, gue sih jawabannya sebaiknya enggak gitu. Dan ternyata Fiani menanyakan ke orang itu juga ternyata sama jawabannya gitu, sebaiknya enggak, itu dari hati gitu. Bagaimana ketika lo dari hati memutuskan dari hati, bagaimanapun tadi yang lo bilang masih banyak cobaan, gojangan-gojangan hidup kan pasti ada ya maksudnya, dan lo tetap stay gitu. Enggak, kan ada ya maksudnya orang yang akhirnya balik lagi gitu ya, sebelumnya tuh yang lebih parah kan, maksudnya kita tetap dapat perlindungan dan syafaat, terus kayak ya semua langkah kita akhirnya menujunya tuh ke jalur yang seharusnya gitu. Dan kita juga tetap harus berdoa sih, gitu. Karena kan cobaan juga maksudnya godaan dari setan, dari manusia setan, maksudnya dari diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya setan itu dari diri sendiri sebenarnya, bukan orang lain, tapi dari kita sendiri sebenarnya. Kita tuh pengen kemana arahnya, dan gue sangat tahu dengan keputusan. Apa ya? Lu boleh nggak sih kasih sedikit pesan buat teman-teman di sana yang mungkin saat ini mereka ada di jalur yang mungkin kayak lu gitu sulit. Mungkin udah ada keinginan, tapi keadaan tuh belum bisa gitu. Misalkan kayak pakai hijab itu kan dari yang nggak pakai, mungkin dari keluarga yang kurang mempunyai ekonomi yang cukup gitu, mungkin dia belum punya solusi untuk membeli gitu kan. Atau dia gengsi gitu kan untuk pakai, tiba-tiba pakai, sedangkan di lingkungan itu dia tidak pakai, atau dia tidak siap untuk dapat cemoohan atau ketidakterimaan gitu. Maksudnya ada banyak faktor. Sebenarnya tuh di pikiran dia sendiri sih, sebenarnya di pikiran dia sendiri sih. Nah, boleh nggak sih ngasih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini tadi dalam posisi yang sudah ingin tapi sulit untuk kayak lo terobosan 2019 per 1 Januari. Nah, boleh dong di-share.
gimana ya, mungkin ini bukan yang gue bermaksud buat Vian itu udah gimana apa Ya, dulu enggak. ya, cuman maksudnya sharing aja. Kalau dari gue pribadi sih, kita tuh harus ingat siapa yang menolong kita di semua kondisi, dan siapa yang menciptakan, siapa yang memberi maaf, siapa yang maha melihat, siapa yang maha mendengar, siapa yang maha pemurah, itu siapa. Maksudnya harus tahu siapa. Kalau misalnya dalam kepercayaan gue kan ya Allah gitu. Jadi ingat Allah tuh udah terlalu baik sama diri gue gitu loh. Maksudnya kayak yang gue paling sadar itu ketika pas kemarin sepulang abis lebaran gue umroh, yang gue takut dari dulu sebenarnya kalau gue umroh tuh kalau ditanya misalnya mau kemana, pasti mau ke sini, misal ke Prancis, Italia, Jepang, Korea. Umroh tuh kayak nanti aja deh kalau udah entar. Kenapa? Karena gue tuh paling takut diazab. Kan orang-orang ceritanya kalau di sana tuh nanti dapet azab dan segala macam. Itu sedangkan waktu itu temen gue bilang, kan gue udah bilang gue udah ikhlas kalau misalnya emang gue diberi azab di sana, diberi balasan, tapi kalau membuat gue baik ya udah gue ikhlas. Terus temen gue bilang jangan kayak gitu Vi, Allah tuh maha pemaaf, lo tuh harusnya berdoa ya Allah maafkan saya, tutup aib saya, terima ibadah saya gitu. Dan aku kayak dengar itu kayak oh iya ya gitu kan. Akhirnya sebelum berangkat ya mau ngubah doanya jadi semoga dimaafkan dan segala macam, dan benar-benar sampai sana ibaratnya kalau setiap perjalanan kan ada aja kurangnya ya. Itu entah kenapa perjalanan seumur hidup yang gak ada celahnya. Dari segi semuanya itu tidak ada celahnya, semua alhamdulillah dipermudah, diberikan orang-orang baik yang baru kenal ataupun yang teman serombongan ataupun orang asing yang kita nggak kenal gitu. Semua orang baik gitu loh. Dan maksudnya nggak bikin gue oh iyalah karena kan gue baik, tapi cuman gue ingat karena ya udah itu Allah itu maha, ya Allah yang menggerakkan semuanya. Allah mendengarkan doa gue, Allah yang maha pemurah, Allah maha baik, Allah maha pemaaf, jadi Allah yang menggerakkan semua itu. Jadi mungkin kalau mungkin semuanya mungkin masih nggak cuma dari segi berhijab aja, mungkin ya sampai yang kayak gue juga misalnya ibadahnya masih suka kurang atau apa, jadi harus yang diingatnya adalah kita harus tahu siapa yang selama ini menolong, siapa yang maha pemurah. Nah itu jadi kayak mikir oh iya ya kenapa udah dikasih nikmat dan berkah yang begitu banyak, kenapa gue buat menaati apa yang sudah diperintahkannya dan menjauhi larangannya, kenapa gue nggak mau kerjain gitu loh, sebagai rasa terima kasih, rasa syukur gitu aja sih. Nggak yang maksudnya nggak usah yang menjadikan beban nanti kalau nggak ini masuk ingetnya neraka atau pengen surga, ya itu boleh wajar, cuman lebih rasa dengan kita berterima kasih, syukur itu tuh semua bakal kayak tergerak sendiri. Jadi nggak melulu agama itu soal surga dan neraka, tapi masalah yang lebih menurut gue hal yang paling juga penting adalah keikhlasan, rasa syukur, dan ingat siapa yang maha mengatur semuanya itu sih. Karena dengan kita ingat semua itu, hal yang yang mungkin baik menurut versinya itu bakal didekatkan, dan yang buruk menurut versinya bakal kita dijauhkan. Walaupun misalnya kayak kayak hal sepele kayak nggak punya uang buat beli hijab, ya simpel aja, maksudnya ingat niatnya buat siapa gitu. Kalau misalnya buat Allah kan ya masih dipermudah, dan ada aja misal rezeki mungkin buat beli kerudung ataupun ya hati misal jadi lebih nggak yang gengsi kayak aduh pengen kayak si hijabers ini nih kerudungnya gini-gini tapi mahal kan. Kalau karena Allah kan jadi kayak ya udah memang niatnya karena Allah mau gimana. Bahkan yang tadi gue pikir pakai hijab tuh panas ya, emang ya nggak munafik, maksudnya kayak ya panas ya panas, cuman maksudnya ya udah gitu loh, kayak nggak yang dulu pikirannya kayak aduh kayak kalau panasan gue bakal buka deh, enggak juga, Ternyata enggak ya. enggak. Maksudnya memang ya udah gitu loh, kayak gimana sih kalau hal yang memang bagi kita hal yang nggak memberatkan ya udah berjalan segitu dengan sendirinya aja gitu, nggak ada paksaan ataupun nggak ada kayak beban gitu. Dan lo setuju nggak sih lingkungan itu mempengaruhi? Iya banget. Dan gue nggak bilang misalnya gue misalnya gue sekarang baik jadi yang bergaul dengan orang baik, nggak, maksudnya
gue nggak berhak buat misalnya gue menilai orang lain, cuman gue sih lebih memilih buat sekarang ke orang-orang yang ingetin gue sama Allah, itu aja. Dan yang misalnya pun kalau misalnya dia misalnya nggak percaya Tuhan sekalipun, tapi kalau dengan gue praktek keagamaan gue ataupun gue menyalurkan pendapat gue melalui sudut pandang gue yang memang menurut gue apa-apa terus ditarik dari sudut pandang agama, ya menghormati, nggak yang dicengin ukti atau misalnya soalim lo, ustazah lo, malas sama lo diceramain mulu. Nah kalau kayak itu jujur aja gue udah kayak malas, karena kalau kayak itu jadinya gue mau semangat buat menuju ke hal yang ya ibaratnya yang menuju ke lebih baik insya Allah. Jadi kan gitar ya kayak iya ya, masa emangnya gue jadi nggak asik ya, atau misalnya kok emangnya gue jadi tukang ceramah ya, atau misalnya gue jadi kayak sok suci ya, kan bikin down gitu loh. Lebih baik kalau ke orang-orang yang sama-sama mau berjalan menuju Allah, kan nggak yang ngejudge lo ilmu agama lo lebih tinggi daripada gue, malas ataupun yang penting kan kalau yang kayak memang sama-sama tujuannya sama mau mendekatkan diri ke Allah, kan pasti kayak saling bertukar pikiran. Mau dia umurnya setua apapun atau lebih muda daripada kita, nggak memandang umur ataupun kayak males dengerin yang dari lebih muda ataupun males sama yang lebih tua. Kebanyakan nasihat misalnya kan kalau udah sama-sama tujuannya sama memperbaiki diri, itu pasti menerima. Apapun itu, misalnya saling mengkoreksi juga nggak baper, misalnya kayak masa gue kayak gini sih, lo aja kali yang netting mulu sama gue. Enggak, kalau sama-sama tujuannya sama insya Allah. Jadi intinya yang pertama itu tadi yang Feni bilang rasa syukur Iya. Rasa syukur. Jadi kan sering tuh ya banyak udah bersyukur belum hari ini kayak gitu ya. Terus ingat lagi siapa yang memberikan segalanya gitu kan, itu Allah gitu kan, kalau masih agama kita ya. Terus tadi ternyata lingkungan sangat berpengaruh. Gue yakin Fiani itu memang pertemanannya tuh luar biasa, yang mungkin lebih besar lagi perbedaannya dibanding gue gitu ya, karena kan dia kan Prancis gitu ya, secara Prancis, jadi dia juga banyak temen bulenya dan lain-lainnya gitu kan, dan berbagai macam tipe orang gitu, dan ternyata lingkungan itu berpengaruh. Jadi memang yang selalu gue denger itu bertemanlah dengan tukang minyak wangi gitu kan, supaya wanginya itu ke kita gitu, jangan sama tukang pandai besi, jadi nanti baunya ke kita juga gitu. Nah itu ternyata benar gitu ya. Dan sampai detik ini, dan semakin kita gede itu teman itu memang terseleksi. Iya banget. Setuju nggak? Setuju. Jadi memang arahnya kita kemana, teman itu mungkin bahkan yang dulunya udah deket banget mungkin jadinya enggak gitu kan. Dan justru malah banyak teman-teman baru yang baru hadir yang sejalan dan sevisi dan semisi sama kita ketika kita sudah segede ini gitu. Itu nggak masalah sih. Dan Fiani tadi udah dibilang dia tetap menghargai teman-teman yang lain, dia tetap welcome, tapi tolong hargai dia juga dengan keputusan dia. Dan itu fair ya menurut gue, karena toleransi, lagi-lagi toleransi gitu ya kan. Ya, keren banget sih, Vi. Aduh, thank you banget. Maksudnya bukannya kayak mau enggak, tapi maksudnya ini tuh maksudnya biar share aja ke teman-teman gitu, biar teman-teman mungkin saat ini ada yang galaunya di situ, nah ini terjawab gitu. Semoga sih gitu kan. Ya kita tidak pernah menggurui siapapun di sini. Dan mungkin mohon maaf juga kalau misalnya ada omongan gue yang mungkin ada yang salah ataupun jadi tersinggung atau gimana. Cuman yang jelas sama sekali obrolan kita ini bukan yang mau ngejudge orang atau gimana ya, karena yang berhak menentukan orang itu baik apa enggak kan tetap balik lagi ke Tuhan gitu loh. Dan kita bukan manusia yang berhak buat menentukan orang itu baik atau enggak. Dan lagi pula kalaupun kita lihat orang itu baik, kan kita nggak tahu akhir hidupnya gimana. Jadi misalnya kita jangan pernah anggap gue lebih baik daripada dia. Bisa jadi orang yang kita anggap nggak baik, nanti di akhir hidupnya malah jadi baik banget gitu loh. Dibanding kita mungkin amit-amit misalnya sekarang baik, tahu-tahu yang akhir hidup kita malah nggak baik, amit-amit yang ujung-ujung kan nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang berhak bisa bilang lo baik ya menghakimi. Cuman yang penting kita saling mengingatkan hal yang kebaikan, dan kalau ada orang yang mengkoreksi kesalahan kita, terima. Iya.
terima. Iya. Kalau gede gak usah dibalas ya. Ayo cuman coba aja. Cuma online ya. Ya itu tadi ya. Jadi sedikit juga nih buat Viani. Iya. Kenang-kenangan. Wow. Kava. Harus lagi kayak wow. Ini Kava Oke. outer. Wow, Jadi ini terima semacam kasih. cardigan gitu. Jadi outer yang bisa Viani pakai untuk menunjang ke Modisa ini. Instagramnya apa sih? Instagramnya @kavaclothes. Oh, ini dia. Wah, terima kasih Tisa dan TikTok. Terima kasih. Ya, jadi Semoga lancar usahanya. amin. Nah, jadi terima kasih banget nih Viani udah jauh-jauh sini. Wah, jauh banget menyeberangi benua. Harus pakai KRL Menyeberangi dari provinsi sebenarnya. provinsi ya kan. Dia tuh sebenarnya pulang kampung sini ya kan. Kampung. Ya kan, iya kan, dia kan bukan di Jauh ibu kota, banget, ya bukan di ibu kota, dia di ibu kota Jakarta, kita di sini di pinggir, dia ke pinggir demi untuk menginspirasi dan memberikan Insya Allah. tips and trick ya, bagi kisah tentang kehidupannya. Dan jangan bosan-bosan juga ntar kalau misalkan ada hal baru yang Oke, insya Allah. kasih misalkan nanti Vianney pengen sharing sedikit tentang bahasa dasar Prancis. Oh, boleh. Boleh banget tuh ya Via. Ntar kita cek lagi kontrak Boleh. waktunya. Sibuk Sok soalnya. sibuk ya. Maaf ya, sok sibuk. Dan jangan lupa tadi Instagram Vianney apa? @Viani Anissa. F yang pakai Fanta, F Anissa yang double N. Itu ya tadi Instagramnya Vianney, jadi jangan lupa di follow, dan Instagram gue itu Tisa Up double up, dan juga di follow, dan juga jangan lupa di subscribe channel ini di Nurse Tisa Putri, dan dukung terus TikTok dengan cara di like, di komen, di share ke teman-temannya yang mungkin ini kondisinya sama gitu ya sama temennya atau diri sendiri, terserah. Pokoknya bantu share, komen, like, dan subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman pengen terus update dengan TikTok dan semua postingan-postingan gue, jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar nanti ada notifikasinya gitu. Yeay. Kayaknya ada YouTube juga nggak? Enggak Oh, nggak ada. Nanti seharusnya punya ya untuk ini ya mengajar Iya, kali dari insya Prancis Allah. yang luar biasa. Kalau udah percaya diri, membuat channel YouTube sendiri. Ya pokoknya apapun itu, pokoknya untuk kebaikan dan Amin. bermanfaat untuk orang lain. Seperti Amin. Vianney yang suka sekali untuk mengajarkan ilmunya dia kepada orang lain. Karena Insya sedikit mengajarkan ilmu itu apa tadi bisa Jadi menjadi pahala di akhirat. Iya, Yang tidak ada putusnya. biar tidak putus ini amal jariah. Belajar ya, benar. Itu aja sih dari TikTok. Terima kasih banyak Vianney. Sama-sama Nisa. Ya Allah, udah jauh-jauh bermanfaat. kita juga udah lama nggak ketemu Iya. ya. Dan sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Boleh pakai bahasa Prancis penutupan? Penutupan. Oke, merci beaucoup et au revoir. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.